Dan perlu kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah bagian dari penopang kebutuhan pokok nasional loh. Jawa Timur. Tapi lucunya pada saat Jawa Timur surplus begitu, pemerintah pusat malah berlomba-lomba impor beras. Lah ini kan tidak nyambung. Bahkan Komisi B telah menemukan 3 juta ton beras Bulog di Banyuwangi, beras impor yang tidak terpakai. Nah, kan gila ini dibuang-buang. Tidak diberikan masyarakat juga. Para pengambil kebijakan di Jakarta itu masih punya hati nurani apa enggak, itu saja. Kalau mereka orientasinya menjadi pejabat hanya semata-mata untuk mencari untung secara materi, selesai sudah. 1,4 T, kemudian ada 38 kabupaten. Itu berapa sih alokasi masing-masing kabupaten? Oh beda mas, beda. Kalau itu biasanya bantuan keuangan pemerintah provinsi melalui APBD kepada kepala-kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, itu beda. Tetapi ini program dinas, program dinas Provinsi Jawa Timur yang angka sekian 1,4 dibagi 8 dinas itu, dan itu mencakup se-Jawa Timur, betul. 38 belum lagi kan jumlah penduduk Jawa Timur ada 26 juta nih. Kemudian 70% adalah petani. Itu gimana nih? Ya saya koreksi jumlah penduduk Indonesia itu Jawa Timur ini lebih 40 juta. Ya, 40 juta. Saya hitung dari anunya. Ya. Ya 26 itu maksudnya yang petani lah ya. Ya jauh lah mas, jauh dari cukup itu jauh. Tetapi kewajiban kami sudah kami sampaikan, Pak Sekda, Bu Gubernur, bahwa porsi kami di Komisi B ini Pak jauh dari harapan. Tapi kalau Banggar sudah menyepakati dan DPR menyetujui itu, ya kita mau apa? Ya, secara politik. Ya sudah kami lakukan itu. Sebenarnya dari beberapa hal yang dilakukan dalam hal perlindungan pertanian itu ada satu isu yang sangat menarik yang saya coba baca ini. Soal misalnya ketika ada komoditas yang overproduksi, pemerintah Jawa Timur itu dapat membeli hasilnya, hasil petani yang overproduksi. Misalnya nih, sekarang kan masa panen, kemarin masa panen raya padi. Panen raya padi. Apakah pemerintah provinsi dapat membeli hasil tani padi? Kemudian ketika overproduksi tembakau misalnya, pemerintah juga wajib untuk membeli. Ketika overproduksi garam, pemerintah juga membeli. Nah, dari 3 komoditas ini, saya coba dari garam, tembakau, dan padi, apakah pemerintah provinsi juga sudah punya gudang nih kalau misalnya harus beli mereka? Sudah. Sebagian itu sudah dilakukan, tapi sampai hari ini masih sangat minim sekali ya. Sebagaimana kita tahu misalnya pada panen raya kemarin, Jawa Timur ini surplus. Dari sisi beras ya. Lebih. Dan perlu kita tahu bahwa Jawa Timur ini adalah bagian dari penopang kebutuhan pokok nasional loh. Jawa Timur. Tapi lucunya pada saat Jawa Timur surplus begitu, pemerintah pusat malah berlomba-lomba impor beras. Lah ini kan tidak nyambung. Pembantu presiden loh, Presiden Jokowi menyampaikan jangan impor, pembantunya rebutan impor, ada apa? Bahkan Komisi B telah menemukan 3 juta ton beras Bulog di Banyuwangi, beras impor yang tidak terpakai. Nah, kan gila ini dibuang-buang. Tidak diberikan masyarakat juga. Kita ini posisi aman, Jawa Timur loh. Jawa Timur posisi aman. Bahkan lebih. Ya itu. Sudah saya suarakan ke pemerintah pusat. Entah mereka itu masih punya nurani apa enggak, kan kira-kira seperti itu. Ya oke, itu dari sisi soal impornya. Soal overproduksinya tadi. Sama mas, sama. Ya sudah melalui Bulog macam-macam, tetapi ya itu tadi tidak mungkin terserap secara keseluruhan. Dan ini terus kita dorong. Sekali lagi termasuk garam itu kewajiban pemerintah juga sebenarnya. Sama garam kita ini para petani rakyat garamnya tidak terserap, yang terserap pun dibeli dengan harga murah, sehingga para petani kita teriak-teriak, tidak mencukupi macam-macam. Justru malah di Jakarta diputuskan di kantornya Menko Kemaritiman malah mau impor garam. Malah itu kan nyata-nyata menyakiti suara rakyat itu. Ada apa?
Ini ada pertanyaan menarik sebenarnya dari warga. Saya pengen sampaikan ini. Agar supaya tidak monopoli soal pengelolaan garam dikelola oleh satu BUMN saja, ada nggak upaya atau keinginan dari pemerintah provinsi untuk mendirikan BUMD yang secara khusus mengelola garam? Baik, jadi 1 bulan yang lalu saya sempat berbicara dengan Direktur Utama PT Garam yang kantornya di Sumeneb itu. Sebenarnya kalau PT Garam ini difungsikan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu BUMN, saya rasa masyarakat petani garam tidak perlu repot-repot. Pemerintah provinsi pun juga tidak perlu lagi mendirikan sebuah badan untuk itu, tidak penting. Kalau PT Garam yang merupakan salah satu BUMN ini bisa difungsikan secara optimal. Tetapi selama ini kan PT Garam ini kan sama juga menjadi apa ya? Mereka berteriak tidak setuju impor misalnya. Tapi menterinya impor, lah percuma juga. Oh, jadi mereka sebenarnya menginginkan sudahlah pemerintah jangan. Tidak, jadi Direktur Utama PT Garam itu sudah menyampaikan pada kami tidak menginginkan ada garam impor. Tapi faktanya pemerintah pusat memutuskan impor. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini gimana nih dorongan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, terutama DPR? Kalau DPRD provinsi sudah melayangkan protes kepada beberapa kementerian di Jakarta terkait itu, bukan hanya soal impor, tetapi terkait juga dengan harga garam. Kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi, para pengambil kebijakan di Jakarta itu masih punya hati nurani apa enggak, itu saja. Kalau mereka orientasinya menjadi pejabat hanya semata-mata untuk mencari untung secara materi, selesai sudah. Artinya impor tidak penting itu, masyarakat petani mau nangis mau teriak, tidak urus itu. Kenapa? Karena mereka menjadi pejabat hanya orientasinya adalah sebuah uang dan uang. Jadi kunci persoalannya itu solusinya tetap ada di Jakarta. Di Jakarta karena pengambil kebijakannya di sana. Kita pemerintah Provinsi Jawa Timur yang DPRD juga bagian dari penyelenggara pemerintah ini hanya bersuara mendampingi mengadvokasi mereka, keputusan tetap bolanya di sana di Jakarta. Di Jakarta. Tadi soal garam, soal beras juga sama. Sama. Satu nih soal tembakau nih. Ya, hampir sama. Hampir sama. Jadi klasik sekali tembakau ini, makanya saya tadi telepon ke Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur, besok wajib datang untuk menjadi narasumber di sosialisasi ini. Biar mereka tahu, mendengarkan sendiri langsung dari masyarakat petani tembakau. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya di Madura saja, termasuk di daerah-daerah petani tembakau yang lain sama. Gitu. PR-nya kan tiga kawalan yang paling besar ini, tadi garam, tembakau, kemudian juga pangan ya, macam itu. Apa saja nih yang sudah dilakukan nih, terakhir nih? Tiga-tiganya semua sudah kita lakukan. Tetapi sebagai manusia tentu keterbatasan itu masih ada. Tetapi kami sebagai Ketua Komisi B tentu akan berupaya itu maksimal, semampunya, dan sesuai dengan kapasitas kewenangan yang kami miliki. Saya rasa seperti itu. Yang penting, niat baik, ikhtiar, pengabdian kepada rakyat, itu yang menjadi yang utama. Soal berhasil atau tidak, kita kembalikan kepada kuasa Allah. Perjuangan sudah sangat maksimal. Sudah, ya, sudah. Termasuk salah satu kegiatannya. Salah satu kegiatan yang hari ini. Ini saya yang punya inisiatif. Oke, terima kasih.